warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dumai Lovers, selamat malam kaum muda milenial yang bermarwah dan bermartabat di Kota Dumai. Pada malam hari ini kita mencoba podcast dialog santai bersama milenial yang cukup interest dengan situasi-situasi sosial di masa yang akan datang di Kota Dumai. Baiklah, Dumai Lovers, pada malam ini kita kedatangan tamu. Beliau ini sudah cukup banyak jam terbangnya, sehingga mungkin sering terbang kemana-mana juga ya. Inilah dia, Bang Adi. Yang persilakan Bang Adi dari High Medium. Mungkin sudah pernah mendengar High Medium. Selamat datang, Bang Adi. Ya, silakan duduk di kursi panas. Waduh, kabarnya nih Bang Adi? dadakan ya? Iya. Tadi dikabarin sama Wan Ade. Boleh dong datang ke sini, kirain sebagai penonton nih. Rupanya dijebak ya, Pak ya. Jadi masuk ya. Aduh, Iya. ini teman-teman nggak pada social distancing. Saya lapor. Tetap mengikuti protokol ke COVID-19 ya. Iya benar. Di sudut sana ada yang juga sudah mulai melihat ke depan seperti apa perkembangan pada malam hari ini. Ya, agak seni ada mbak-mbak cantik itu. Boleh kita sapa dulu ya. Kaum muda milenial ini kalau saya panggil hai, katakan halo ya. Aduh. Hai. Halo. Kompak dong. Hai. Halo. Iya, kalau saya bilang halo, hai ya. Halo. Kalau bilang hai, hai. Oke, baik. Berarti masih hidup kan gitu. Berarti masyarakat Kota Dumai masih hidup untuk merespon situasi sosial ke depannya. Rupanya makin dijebak ya, kita lagi di acara dahsyat dulu. Santai. Bercanda. Iya. Saya manggilnya Bang, enaknya ini Bang Ade aja. Bang Ade aja ya. Ade aja Bang. Ade aja. Iya. Oke. Udah Abang Ade lagi kan ya. Jadi ini Abang Ade kayaknya. Iya. Bang Ade, sedikit ini Bang Ade kan kita tahu nih dari tadi bincang-bincang dan beberapa informasi yang kita terima, concern melihat situasi-situasi sosial ya. Aduh, agaknya salahin ngomong tadi. Dengan mata kamera ditambah dengan mata apa namanya, mata batin mungkin ya. Iya. Melihat situasi sosial nih. Bagaimana nih sebagai seorang milenial muda yang tergerak hatinya melihat situasi Kota Dumai ini? Monggo, Ade. Langsung ditodong pertanyaan yang agak berat ya. Kita ngelihat dari segi mana dulu nih Bang? Boleh, dari segi mana aja boleh. Bang Ade mau nyorotnya segi mana aja silakan. Aduh, dan sebenarnya ini apa namanya? Pada malam ini kan wakil wali kota ya. Iya. Mungkin saya berbicara sebagai mewakili wakil wali kota ya. Jadi teman-teman yang punya keresahan boleh sampaikan ke saya. Nanti kita coba review kembali, tapi tidak kita kerjakan. Waduh, bercanda. Isu sosial banyak sih Bang yang terjadi menurut pandangan saya pribadi ya. Mungkin mulai dari yang sederhananya sih kita bisa bilang apa ya, banjir mungkin. Soal banjir. Ya, soal banjir. Kenapa saya bilang banjir? Karena dari begitu banyak periode wali kota yang menjabat sebagai wali kota di Kota Dumai, permasalahan ini sudah mendasar sebenarnya, tapi tidak pernah diselesaikan dan tidak pernah serius dikerjakan. Nah, kenapa saya bilang tidak pernah dikerjakan dan tidak pernah serius dikerjakan? Karena saya pribadi melihat kebetulan rumah saya itu langganan banjir. Jadi dulunya itu sekitar 3 tahun belakangan itu kita bisa menikmati banjir, wahana banjir itu mungkin setahun sekali pasang keling ya.
kalau sekarang ini kita bisa menikmati hampir setiap bulan. Frekuensinya Iya. mengikuti curah hujan. Jadi kita menjadikan itu sebagai wahana refleksi kita. Jadi ketika kita sibuk dengan kerjaan, tidak bisa menikmati wahana yang telah disiapkan oleh pemerintah kota, ya salah satunya ini yang sebenarnya juga disiapin sama pemerintah kota. Nah, jadi dengan hal yang seperti itu, saya pernah bilang sih sama teman-teman dalam satu tongkrongan gitu, ngobrol terkait isu yang seperti ini. Saya bilang sama teman-teman, boy, sebenarnya banjir ini bukan bencana. Kalau misalkan pemerintah kita berdalih banjir ini adalah sebagai bentuk bencana alam, ini pemerintah sama bobroknya sama mungkin setingkat anak SD gitu. Karena banjir ini bukan kategori bencana, tapi banjir ini pemerintah memang nggak benar aja bikin got gitu. Kita nggak tahu alur airnya seperti apa, ujungnya, hulunya segala macam. Kita meyakini satu hal dan mungkin kita sepakat orang-orang yang duduk di pemerintahan itu adalah orang-orang yang pintar. Tapi mungkin banyak sentimen politik yang mungkin kita tidak pengen masuk ke sana juga. Tapi dengan hal yang seperti itu memang tidak pernah diselesaikan dan tidak pernah sedikit pun mengurangi banjir ini datang gitu. Oke. Ya, Tanda kutip, kalau kita simak kayak perencanaan itu tidak serius dalam membuat sebuah perencanaan. ya. Soalnya Saya pikir pemerintah kota sudah memikirkan hal ini, tapi saya belum melihat action secara total sih. Karena kalau misalkan teman-teman yang rumahnya di luar area banjir sendiri mungkin tidak merasakan dampaknya langsung, tapi kita meyakini dan kita sepakat teman-teman yang berada di daerah banjir itu sudah jadi udah jadi konsumsi yang harusnya pemerintah punya win-win solution. Ini bisa selesai dalam jangka waktu mungkin selama masa periode dia menjabat, tapi itu tidak diselesaikan. Saya pernah ngomong ini ke teman-teman, harusnya kita punya pergerakan membuat masyarakat Dumai secara spesifik circle terdekat kita menjadi aware sih dengan kondisi yang saat ini. Pemerintah mungkin agak sedikit diam karena mungkin tidak dikawal dengan rapat oleh teman-teman masyarakat Dumai. Tapi kalau misalkan dipepet terus, mulai dari kebijakan, permasalahan, mungkin pemerintah bakal bergerak. Dan mudah-mudahan setelah ada dan mulai ada pergerakan itu, media-media mainstream seperti televisi, koran dan segala macam, media massa itu mulai meliput dan jadi kerjaan yang bisa diselesaikan sama pemerintah. oke, berarti Panjang ya? Bang Ade ini ingin mengajak kaum muda untuk bagaimana memprovokasi kaum muda yang ada di lingkungannya untuk peduli sekaligus mengawal. Iya benar. Seperti itu. Ya, karena pertanyaan tadi soal isu itu bang ya, ya sederhananya seperti itu sih, sampel terkecilnya. Mungkin teman-teman sendiri juga ngerasa banyak sampel yang bisa kita ambil contoh sebagai perbaikan yang sebenarnya memang harus ada solusi. Kalau misalkan pemerintah berdalih masyarakat harus berperan, ya kita berperan. Tapi porsi tugas pokoknya adalah pemerintah yang memperbaiki memang kerjanya mereka gitu. Kalau misalnya emang nggak sanggup, ya sudah turun saja. Katanya gitu. Pengalaman Bang Ade pernah punya kisah sukses, story-nya seperti apa? Mengawal sebuah isu persoalan masyarakat. Boleh diceritakan dulu sama kita? Wah, ini medium ya. Jadi saya pengen mulai seperti apa ya? Jadi kita bareng-bareng teman juga bang, kita ngebuat satu pergerakan kecil sih sebenarnya. Kita ngebuat podcast
Medium itu ada di Instagram. Pertama kita mencoba itu di YouTube, cuma karena keterbatasan kita sendiri akhirnya kita beralih dan konsisten di podcast. Teman-teman mungkin bisa dengar di Spotify, coba search aja Medium, di situ ada Medium Talk ya. Di situ ada episode kita udah sampai 11. Terakhir kita itu dapat gawean dari Tinder Bang ya. Tinder itu kita aplikasi dating online. Kita mencoba submit email sama mereka dan mereka approve dan akhirnya kita bisa kerja sama untuk media promosi. Nah, dengan hal seperti itu kita juga ngebahas dari podcast pertama sampai ke 11 itu isu-isu sosial, konflik sosial dan banyak keresahan dari kita sih. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan medium itu seperti apa, ya mediumnya seperti itu berangkat dari keresahannya kita sendiri, makanya medium kebentuk gitu. Salah satu isu yang kita angkat adalah seperti banjir, seperti mungkin air bersih yang mungkin secara keseluruhan kita belum bisa menikmati. Mungkin karena platformnya tidak terlalu besar, mungkin tidak terdengar dan tidak tergaung sampai ke masyarakat luas. Kita berharap dengan adanya pergerakan kecil kita yang kita lakukan itu ngebuat teman-teman yang ngedengar itu menjadi aware dan tahu kondisi Dumai sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita seolah diam, seakan menerima. Tapi kalau misalkan ditanya satu-satu gitu, nggak setuju dengan konsep Dumai ini sekarang gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, ya mudah-mudahan kita nggak dicekal ya. Kita nggak dicekal sama oknum yang bangsat. Waduh. Kita nggak dicekal sama oknum dan mudah-mudahan kita bisa lanjut untuk sebuah keresahan yang pengen kita sampaikan di platform Spotify. Oke, coba kita memanggil respon dari kaum muda milenial Kota Dumai. Nah, ya. Halo. Kawan-kawan sepakat nggak kalau Dumai ini baik-baik saja atau lagi tidak baik-baik saja? Baik-baik saja atau lagi tidak baik-baik saja? Kita mau dengar nih dari pengunjung Rumah Kepo. Nanti kalau misalnya respon, nanti makan sama minumnya gratis ya? Iya, nggak bercanda. Secara virtual. Baik. Kayaknya tadi sudah terdengar saya ucapkan bahwa memang Kota Dumai lagi tidak baik-baik saja. Ya, sebenarnya porsi yang pantas menyampaikan sih setingkat orang yang memang langsung berada di circle pemerintahan. Kita nggak, ini hanya sudut pandang saya pribadi sebagai warga Dumai yang dalam tanda kutip sudah jenuh dengan kondisi Dumai seperti ini. Saya tidak punya kepentingan apapun ya. Kalau misalkan kita bisa aware sedikit dengan kondisi Dumai secara keseluruhan, apalagi mungkin bisa menjadi suatu perubahan yang mendasar. Apalagi sekarang masa-masa kampanye ya. Kedepannya dan pencalonan segala macam ya, kita udah punya mindset yang luar biasa. Mungkin kesampingkan dulu soal emosional salah satu partai dan segala macam, mungkin lebih bisa subjektif memilih calon yang benar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Memiliki kapasitas dan kemampuan ya. Ya, benar. Oke. Oke. Ya, ini cerita tentang bentuknya itu high medium. Ya. Kemudian itu karena kesenggol batu muncul apa ya? Ya artinya jadi inspirasi dari situasi dan keadaan keresahan. Ya benar. Panggil jiwa. Ya benar. Jadi kita punya keresahan nih teman-teman. Kita punya keresahan, tapi kita tidak tahu media mana yang bisa memfasilitasi keresahan kita untuk menjadi sebuah effort yang cukup positif. Kita melihat pada saat itu platform YouTube dan Spotify menjadi media kita untuk menyampaikan keresahan.
Yang sebenarnya sih Medium itu bukan menceritakan isu sosial yang ada di Dumai melulu sebenarnya. Banyak isu-isu secara nasional, secara global juga kita bahas dengan persepsi kita masing-masing. Tapi yang jelas isu-isu lokal yang ada di Dumai itu juga sempat kita bahas secara intens untuk membuat teman-teman yang dengar itu menjadi aware sebenarnya. Jadi boleh nggak ada semacam cuplikan seperti itu dipublish sudah ya, sudah dikirimkan ke seluruh dunia ya, itu terkoneksi. Jadi boleh nggak ditampilkan cuplikan itu? Bang Ade ngomong seakan-akan ini di Spotify ngomong tentang ini loh persoalan Dumai itu. Kita ambil cuplikannya penggalannya. masih blunder ya, Pak. Aduh, tahu tadi pulang nih. Nah cepat. Boleh ya? Apa ya? Butuh musik pengiring. Oh, enggak usah. Ya sama yang saya sampaikan tadi di awal sih Bang, terkait isu banjir tadi. Kita melihat itu kalau misalkan saya di Medium itu ya gayanya seperti ini juga gitu sebenarnya ngomongnya, cuma beda tandemnya aja. Nah jadi kalau di Medium itu kita punya konsep yang kita bungkus yang bisa diterima dalam tanda kutip hampir ke semua kalangan. Kalau misalkan teman-teman pengen mungkin mendengarkannya, teman-teman bisa langsung aja Bang ya, langsung aja ke Spotify. Bisa langsung search Medium Talk. Di situ ada sampai 11 episode. Yang 11 itu kita kerja sama Tinder. 1 sampai 10 itu kita bicara isu lokal sama isu nasional juga. Mungkin teman-teman bisa langsung ke sana. Baik ya, Mas Ade tadi itu berkaitan dengan isu lingkungan ya. Bang Ade itu ini enaknya manggilnya Mas ya, Bang Ade jadi Ade. Ade coba kalau melihat kaum muda milenial Kota Dumai. Ya. Sekarang ini muda-mudi ini banyak ini. Kira dari aspek sosial ataupun apa yang Bang Ade ingin sampaikan kepada kaum muda, kritik Bang Ade kepada mereka ini apa? Waduh, kritik bisa kena amuk saya nih, rame nih. Wah. Apa ya? Saya pengen bilang ke teman-teman semua sih, dari sudut pandang saya, mungkin kita punya keresahan yang sama. Itu yang pertama, terkait hal yang mungkin membuat kita udah jenuh, yang sifatnya secara kontinue selalu ada dan ada. Nah kalau misalkan teman-teman yang mungkin passionnya content creator atau punya kreativitas lebih, mungkin jangan takut untuk memulai sesuatu juga. Karena ketika teman-teman selalu dihantui sama ketakutan itu, teman-teman nggak punya spare untuk maju juga. Balik lagi, kalau misalkan teman-teman terlalu takut dan terlalu minder dengan apa yang pengen dilakukan, ya pertanyaannya satu, apakah teman-teman mau seperti ini atau bisa merubah nasibnya sendiri? Nah, mungkin saya lebih masuk ke sentimen teman-teman kreator yang mungkin pengen memulai sesuatu atau yang sudah memulai sesuatu. Menurut saya pribadi, kalau misalkan pengen memulai sesuatu, ya sudah, kita straight to the point aja. Udah dapat konsep benang merahnya, teman-teman lakuin aja. Teman-teman jangan minder karena kita sebagai orang daerah untuk menembus apa yang kita targetin. Dan sebenarnya sih yang harus diperbaiki dan harus diluruskan dulu adalah orientasinya sih Bang. Karena banyak saya temui teman-teman terdekat maupun teman-teman say hello sama saya, ketika mereka pengen melakukan sesuatu, berkarya dalam bentuk apapun, dalam platform apapun, orientasi mereka sudah beda. Pertama, orientasi mereka adalah uang. Kedua, orientasi mereka adalah terkenal.
Nah, hal-hal itu yang sebenarnya kita coba kesampingkan dulu. Karena kalau misalkan teman-teman yang punya kreativitas atau punya basic editing segala macam, kalau misalkan kita kesampingkan orientasi duit sama terkenal itu, ya sudah, teman-teman fokus dengan apa yang teman-teman kerjakan. Teman-teman punya standar kualitas, outputnya seperti apa. Saya yakin sih, karena udah mengalami sendiri, saya yakin teman-teman uang itu bakal ngejar teman-teman gitu. Karena off the record saja, nggak off the record nih, untuk informasi saja bang, kita ngebungkus medium itu dengan versi yang kita sendiri. Kita tidak mempertimbangkan hal-hal minor yang sifatnya menjatuhkan kita. Ketika kita udah melakukan itu dengan secara terus-menerus dan punya standar kualitas menurut kita, pada akhirnya kita bisa kerjasama sama Tinder, dan yang baru ini kita kerjasama sama Toyota. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman jangan takut ketika teman-teman pengen memulai sesuatu itu, teman-teman ya sudah jalan saja. Jangan terlalu memikirkan gear, jangan terlalu memikirkan alat-alat yang sifatnya mungkin over budget dari teman-teman. Kalau misalnya bisa diakali dengan kualitas yang bisa kita bilang punya standarisasi, saya pribadi yakin sih ketika teman-teman udah menjaga kualitas itu, corporate bahkan event-event bakal datang ke teman-teman sih. Karena sekarang kalau saya bilang udah zamannya, circle-nya udah digital semua dan circle-nya udah itu semua. Dan teman-teman yang pengen memulai sesuatu itu, sebenarnya saya sarankan untuk secara pribadi atau secara tim atau secara karya itu punya suatu pemikiran untuk brand image. Karena brand image itu bakal ngebentuk pasarnya teman-teman untuk mendapatkan cuannya di situ. Kasarnya seperti itu sebenarnya. Jadi sederhana brand image itu atau personal branding, teman-teman melakukan itu terus menerus dengan secara dan dengan kualitas yang teman-teman punya, ngebuat satu dunia tahu bahwa ini loh, kalau misalkan gondrong darah loh, karena personal brandingnya udah gondrong gitu. Dia selalu tidak mengikat rambutnya misalkan, dan selalu kemana dengan style gondrongnya. Jadi ketika saya pribadi nggak kenal nama tapi kenal nama tapi nggak tahu orang, ketika teman saya bilang gondrong nih, wah ini Daret nih gitu. Jadi sederhana personal brandingnya seperti itu. Cuma tidak gampang untuk melakukan personal branding dan brand image itu sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa tekun dan serius untuk melakukan hal itu, impact-nya ada, effortnya ada. Salah satu itu kejadian sama kita sebenarnya, Bang. Kita bisa approach sama Tinder, kita bisa kerjasama segala macam, event segala macam, itu bakal yang brand semua. Uang yang mencari kita. Ya, benar. Kita yang mencari uang. Nah, balik lagi karena orientasinya sekarang berubah gitu. Sebentar Mas Bang Adi. Kawan-kawan, boleh tepuk tangan dong untuk Ade yang ternyata luar biasa ya. Ini contoh anak muda milenial kreatif, interest kepada dunia sosial, tetapi bisa berhubungan kerjasama dengan aplikasi dunia. Tinder itu bukan levelnya Indonesia loh. Oh, pakai Tinder ya? Hah? Tahu. Tinder itu ada yang pakai Tinder nggak? levelnya dunia. Ada. Mbak pakai Tinder nggak? Biasanya yang ngajak cari jodoh ada bisa Pakai Tinder nggak? Nggak. Coba nanti ya kita swipe kanan biar match ya. Ya. Nah, Sama Mbak yang pakai masker. nah ternyata aplikasi chattingan mencari jodoh juga bisa diisi dengan konten-konten sosial. Sekali lagi, ternyata Dumai tidak kekurangan orang-orang yang luar biasa untuk kita. Tantangan dong untuk kita. Nah ini ada satu tantangan dong. Ada satu tantangan buat kita semua. Mau nggak kita pada malam hari ini, mulai malam hari ini, besok setiap ada situasi sosial, kita mengambil satu foto atau satu video, kita naikkan ke Facebook kita masing-masing, sehingga itu
bagian dari kita mensuarakan kaum muda, mensuarakan situasi sosial Kota Dumai. Kalau ada yang bisa sampai memberikan semacam usulan, itu makin lebih baik. Gimana Mas? Kalau seperti itu gerakannya Mas? Bagus. Ya, yang abang bilang sangat luar biasa bang ya. Artinya dengan adanya bantuan teman-teman untuk men-share di semua platform media sosial, teman-teman Uma Kepo juga bakal kebantu untuk brand image-nya sendiri. Jadi ketika teman-teman mencoba membantu nge-publish mungkin dari story Instagram, Facebook atau semua media sosial, semua platform, sangat luar biasa effortnya ke Uma Kopi dan Uma Kepo, maaf. Uma Kepo. Ini Uma Kepo luar biasa memfasilitasi kegiatan podcast pada malam hari ini ya. Tepuk tangan dong untuk Uma Kepo. Orangnya ini luar biasa punya pemikiran jauh ke depan. Kawan-kawan muda milenial, kita setuju ya. Kita juga mau menunjukkan bahwa kaum muda milenial Kota Dumai ini peduli kepada Kota Dumai dengan cara mencoba mengabadikan sebuah situasi sosial yang kita dapat. Mulai besok kita akan mengupload situasi sosial yang ada di Kota Dumai sehingga semua para pemangku kepentingan pejabat yang ada di Kota Dumai ini bisa melihat ya. Oh ya. Nah, ini aspirasi kaum muda. Ya karena Zoas udah punya akun Instagram ya. Jadi teman-teman bisa langsung tag Pak Wali dengan hal-hal yang mungkin sifatnya udah secara rutinitas kita temui masalah-masalahnya. Sebenarnya memang akun yang dikelola sama akun Zoas itu memang dikelola sama admin. Saya rasa pun tidak bakalan sampai sama Pak Wali. Tapi artinya ketika kita mungkin secara kompak untuk menyuarakan isu-isu yang mungkin terlihat sederhana tapi tidak punya penyelesaian, dengan kita tag habis-habisan Instagram Pak Wali, mungkin mudah-mudahan bisa kebaca walaupun sebenarnya kita belum tahu bakal dikerjakan atau enggak. Luar biasa. Ini kita mau dengar juga respon dari kaum muda yang ada di pada malam hari ini. Ada nggak kira-kira juga yang punya gagasan brilian pada malam hari ini ingin mencoba sharing atau menyampaikan kepada kita semua? Nah, kita coba minta ini dari Om Gondrong nih. Ayo dong. Silakan. Waduh, ini makin luar biasa pada malam. Tepuk tangan dong untuk Om Gondrong kita. Nah, Ini kita makin dijebak sih sebenarnya. Boleh perkenalkan nama siapa, nomor sepatunya berapa? Siapa? Darek ya. Bang Darek, mungkin bisa cerita sedikit sebagai salah satu juga penggarap konten kreator ya di Kota Dumai. Iya ya. YouTuber ya. Biasa. Masyarakat biasa. Masyarakat biasa, darah biru maksudnya seperti itu. Boleh bagi cerita kita sebagai kaum muda yang milenial yang ada di Kota Dumai ini, seperti apa nih? Ya, melihat situasi sosial Kota Dumai. Waduh, berat nih. Iya. Begini begini. Menggigil Pak ya. Melihat situasi sosial Melihat apakah itu kaum mudanya ataupun respek kaum muda terhadap situasi kota. Kalau saya sendiri melihat dari anak muda ya, itu baik saja. Baik ya, baik ya Pak. Baik saja. Baik saja. Bapak termasuk yang baik atau yang biasa-biasa saja? Biasa saja. Biasa-biasa saja. Saya tidak tahu apa ya. Dan anak muda di dunia cukup kreatif. Cukup kreatif ya. Jago. Ini memang suara apa namanya? Mungkin dari sini teman-teman yang di sini nih ada tuh.
sedikit. Dia biasanya kalau misalnya makin dekat sama panggung tuh dia yang cukup interest sih. Iya, lebih dekat. Yang pengen ngedengar atau pengen menyampaikan sesuatu. Nah, Abang-abang yang lagi Nunduk. jadi kayak waduh ya. Abang nunduk. mungkin minggu depan Umah Kepo bisa langsung ini ya, apa namanya, bisa ngajakin teman kita nih, Mail nih, dia big box di Dumai. Ya, kasih tahu satu dunia El. Ya, mungkin bisa next time teman-teman yang punya kreativitas atau punya karya mungkin bisa main ke sini. Ya, udah lama ya, nggak ini ya. Tadi kan udah bilang abang yang buka, kau yang main ya. Ya, ternyata menjadi orang yang peduli itu tidaklah susah. Karena ternyata mau dan mau dulu ya. Ya benar. Mau dulu, kemudian buatlah aksi-aksi kecil sehingga itu punya nilai ya, apakah nilai kemanusiaan ataupun nilai rupiah gitu ya. Saya memang harus aware sih terkait hal ini, membuat kita peduli sama situasi yang ada di Kota Dumai. Waduh, gandengan di depan kita nih. Waduh, Asik. aduh, nggak pengertian boy. Lanjut Bang. Baik, ini pesan-pesan nih sebagai om-om ganteng atau abang-abang ganteng Kota Dumai, untuk kaum muda milenial, pesan-pesannya apa nih? Bagaimana mengajak mereka untuk menjadi propagator kebaikan di Kota Dumai? Kalau menurut saya pribadi, teman-teman jangan takut sih. Mungkin kita adalah negara demokrasi yang nggak demokrasi sekali. Artinya ada beberapa kritikan yang cukup bisa dibungkam sama kepentingan Bang. Artinya kalau misalkan teman-teman pengen mengkritisi sesuatu, pengen emang mengeluarkan keresahan terhadap isu-isu di Kota Dumai, mungkin sudah harus dan berani untuk menyampaikan. Dalam tanda kutip, teman-teman memang harus menguasai poin kritikan yang pengen teman-teman sampaikan. Jangan sampai debat kusir ketika teman-teman tidak menguasai isu sosial yang pengen teman-teman kritisi, dan ketika mendapat pertanyaan yang sifatnya lebih kritis, mungkin teman-teman nggak bisa menjawab itu secara mungkin data atau secara tepat. Tapi yang satu yang pasti, ketika teman-teman pengen memulai sesuatu dengan awareness teman-teman, dengan kepedulian teman-teman, mungkin udah saatnya. Karena balik lagi yang saya bilang, Pak Wali sudah punya akun Instagram, mungkin bisa tag apapun kondisi sosial mungkin atau kondisi di Dumai yang sifatnya memang tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan, dan tidak ada etikat untuk melakukan suatu perubahan itu. Jadi jangan takut untuk menyampaikan suatu keresahan, karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya tugas kita adalah salah satunya dengan mendampingi pemerintah. Kalau misalnya memang salah, ya sudah salah gitu, dan memang mensupport ketika memang itu sifatnya menguntungkan masyarakat banyak, ya sudah, di luar kepentingan pribadi, ya sudah, silahkan main media sosial dengan bijak. Pengen mengkritisi sesuatu, ya kritisi saja. Pengen melakukan sesuatu karya, lakukan saja. Ya jangan terlalu banyak mikir sih, gitu aja. Begitu dapat gagasannya langsung eksekusi, maksudnya seperti itu ya, langsung eksekusi di lapangan aja. Ya. Baik, abang-abang, puan-puan, Dumai Lovers, kaum muda milenial, pada malam hari ini, halo, hai, sepakat kita ya sebagai kaum muda, bagaimana kita bisa ambil bagian kepedulian untuk
menyuarakan hal-hal yang sifatnya apakah sosial ataupun situasi-situasi yang punya dampak terhadap kehidupan kita di Kota Dumai. Sepakat kita ya? Oke, mau nggak kita pada malam hari ini saya mengajak semua pengunjung Uma Kepo. Ya, kita terima kasih pada Uma Kepo dan My Event yang memfasilitasi podcast pada malam hari ini dan mendatangkan narasumber yang luar biasa, sudah punya pengalaman dan di jaringan internasional ya. Tinder itu di jaringan internasional, Mas. Iya, nasional itu. Nah, itu patut kita hargai, apresiasi buat High Medium ya. Ya, siap. Terima kasih. Saya ingin mengajak, saya sebagai mungkin praktisi sosial, mengajak kita semua kaum muda ini, tantangan bagi kita pada malam hari ini adalah begitu tekunnya kita mencoba mengotak-atik Android kita ataupun iPhone kita, ya, berjam-jam kita berhadapan bertatap muka, berkomunikasi dengan Android ataupun iPhone kita. Satu gambar ataupun satu video yang kita tayangkan dari situasi sosial yang itu punya problem dalam kehidupan kita, baik itu di Kota Dumai dan hubungannya mungkin dengan berbangsa dan bernegara, apakah itu budaya, apakah itu kesehatan, apakah itu pendidikan, apakah itu persoalan narkoba dan sebagainya. Satu foto, satu video pendek menjadi sangat berarti untuk menggugah para pemangku kebijakan di Kota Dumai. Sepakat kita pada malam hari ini? Sepakat? Kalau gitu, kalau saya bilang Dumai, katakan bangkit gitu ya. Dumai. Maunya kompak dong. Dumai. Nah, gitu. Atau kalau saya panggil Dumai kompak gitu ya. Dumai. Dumai kompak dong. Dumai. Oke, bangkit dan kompak. Ya, semoga yang dibincangkan tadi Bang Ade dan Mas Gondrong ini cukup menginspirasi kaum muda. Ternyata kepedulian yang kita coba tayangkan apakah di sosial media dan sebagainya bisa juga kok mendatangkan rupiah dan menjamin masa depan ya. Bagi orang yang masuk ke dalam meninggalkan pekerjaan profesionalnya ya mencoba meninggalkan kemapanannya, keluar ya, mengambil menjadi YouTuber kah atau menjadi penulis konten kreator kah, menjawab juga soal kebutuhan hidupnya. Bagaimana Mas? Ya balik lagi sih sebenarnya Bang, sama yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan memang teman-teman ada passionnya di entertain, teman-teman jangan ragu untuk melakukan hal itu sih. Kita memang tinggal di daerah, tapi kalau misalkan teman-teman bisa konsisten dengan kualitas yang teman-teman beri, saya pribadi percaya itu bakal bisa menghasilkan. Tapi balik lagi sih sebenarnya, kalau misalkan teman-teman mau mulai sesuatu karya atau sesuatu bentuk yang diciptakan, orientasinya adalah uang atau orientasinya adalah exposure, pengen terkenal, mending nggak usah main aja sih sebenarnya. Memang sedikit kasar, tapi orientasinya sudah salah, itu tidak bakal berhasil. Mungkin tidak berhasil di kita, mungkin treatment teman-teman beda. Tapi menurut saya pribadi memang hal-hal seperti itu, mindset seperti itu yang mungkin sedikit tidak terbuka. Mungkin bisa mulai dari sekarang memikirkan hal-hal yang jauh lebih besar. Banyak tipe orang yang pemikir, dia punya ide brilian tapi nggak bisa eksekusi. Atau banyak teman-teman yang tidak punya ide brilian tapi dia jago di eksekusi. Mungkin hal-hal seperti itu bisa dipadukan bareng atau memang bisa dipikirkan sama-sama gimana gawean teman-teman, karya teman-teman itu bisa muncul ke permukaan. Karena tujuan ketika udah muncul ke permukaan dengan kualitas yang pengen kita jaga dan yang kita jaga itu bakal bisa menjadikan itu sesuatu main job kita Bang. Mungkin teman-teman di sini ada yang PNS tapi punya suatu passion entertain, kreativitasnya luar biasa.
ketika ditekuni dengan sungguh-sungguh bisa saja cuannya lebih mengalahkan gaji dari PNS, kasarnya seperti itu sih Bang. Tapi ya balik lagi, ketika kita nyemplung, ketika kita terjun ke suatu dunia baru yang sesuai passion kita memang harus totalitas, nggak bisa setengah-setengah. Dan tuh ada kritikan yang sifatnya minor, kita langsung down dan segala macam. Ya sudah jadi batu loncatan kita, jadi canggukan kita untuk memang terus ya udah to the point dengan karya kita, jalan aja gitu. Jadi jangan takut karena media sosial itu mudah viralnya Bang. Salah satu mudah viralnya adalah konten TikTok misalkan, atau mungkin konten-konten yang sifatnya mengundang penasaran orang banyak, tapi tentunya tidak disarankan untuk melanggar ketentuan yang ada Bang. Nah dengan kondisi-kondisi seperti itu, misalkan cewek aja nih selfie, itu udah menjadi brand image untuk dilihat banyak cowok gitu. Ya sudah, passionnya itu kalau misalkan memang itu banyak viewers dan segala macam, ya dengan 150.000 followers, ketika saya udah stuck untuk tidak menggunakan itu, mungkin itu bisa saya jual ke akun online shop yang sifatnya ya sudah dia beli gitu. Bisa saja sih Bang, tapi jalan pintas seperti itu tuh seperti tidak ada opsi lagi, tidak disarankan sebenarnya. Gitu. Udah berdarah membangunnya ya. Sudah panjang sejarahnya, berdarah lagi ya. Tiba-tiba tinggal sudah begitu followersnya lumayan banyak, tinggal wah ini udah uang rokok sudah nggak ada jual akun aja dah gitu. Ini Bapak ngapain di sini? Iya. Baik. Pada malam hari ini sangat menarik. Mungkin nanti next time kita akan banyak lagi kaum muda milenial yang punya perhatian khusus untuk Kota Dumai. Tepuk tangan dong untuk Om Gondrong dan Bang Ade. Kayaknya sayap sebelah kiri nih yang banyak tepungnya. Sayap yang paling di terdepan ini Lagi war ya? iya, lagi asik ini kayaknya. Lagi war ya. Jempolnya lagi bermain. Jadi inilah cerminan anak muda kita teman-teman. Bercanda. Baik, pada malam hari luar biasa sekali, menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa muda menjadi tidaklah biasa-biasa saja. Menjadi orang muda bisa menjadi luar biasa ketika sedikit kepedulian kita melihat lingkungan kita dan kita mencoba menuliskan atau membual-bualkannya di dalam sosmed atau akun-akun yang kita miliki bisa menjadi luar biasa. Catatan kita pada malam hari ini, jadilah kaum muda milenial yang peduli kepada lingkungan, suarakanlah kebenaran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua kaum muda Indonesia. Sudah Pancasila. Isunya kan? Terima kasih. Pada malam hari ini ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Bang Ade? Closing statement ya? Closing statementnya yang penting apa ya? Jadi closing statementnya buat teman-teman yang mungkin sudah beranjak di umur mungkin 28, 26, 25 ke atas gitu. Mungkin saya ngomong di kapasitas kreativitas. Mungkin kalau misalkan mempunyai passion dan punya basic kreatif untuk melakukan satu hal, teman-teman jangan minder untuk melakukannya, jangan jangan takut dan bimbang untuk melakukan satu hal baru,
karena sederhananya enaknya seperti ini sih. Ketika teman-teman melakukan satu hal baru yang sebenarnya kita bilang ide itu tidak ada yang murni, tapi tinggal teman-teman amati, tiru dan modifikasi. Amati, tiru dan modifikasi. Ketika teman-teman membuat satu hal baru di Kota Dumai dan menjadi dan sukses dengan hal itu, teman-teman bakal menjadi contoh hal baik buat teman-teman di luar sana. Nah, untuk teman-teman yang pengen mencoba melakukan satu karya dan sudah jalan melakukan satu karya, fokus saja, jangan pikir uangnya, jangan pikir eksistensinya, jangan mikir popularitas. Yang penting teman-teman on the track aja, fokus sama kualitas yang teman-teman jaga. Saya percaya itu bakal jadi income yang luar biasa buat teman-teman. Ya, itu. Baik, terima kasih untuk Bang Ade dan Gondrong yang menemani kita pada malam hari ini. Sama-sama Bang. Yang dibidani oleh My Event dan Uma Kepo. Terima kasih My Event dan Uma Kepo. Tepuk tangan dong untuk Uma Kepo dan My Event. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi kaum muda ke depan. Teruslah berkarya, teruslah menggali kreativitas sehingga punya nilai produktivitas dan punya nilai jual untuk Kota Dumai khususnya, untuk Indonesia pada umumnya dan untuk kita pribadi hasilnya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Nanti kita akan diisi oleh abang kita pemain ya untuk beatbox ya. Setuju ya, setuju. Teman kita Mail ini udah malang melintang di dunia big box. Waduh, cakep. Namanya Bang Mail Beatbox. Ngerasakan bebannya seperti apa? Maju dong, maju ya teman-teman ya, maju. Tepuk tangan untuk Bang Mail. Oke. Bang Mail, langsung kena todong aja. Yang penting berkarya. Silakan Bang Mail. Untuk kopi saya bawa, panggung saya serahkan kepada Bang Mail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sih, tanya enggak, main, ya. Enggak terus. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini nggak apa-apa ya, saya ambil alih ya. Buat teman-teman yang belum tahu, komunitas beatbox di Dumai itu pada tahun berapa ya? 2012. Mail salah satu founder ya? Siapa enggak? Udah legend. Kalau misalnya di Persib nih Haryono nih. Tapi nggak penting-penting gitu. Ya. Kena todong ya. Terakhir manggung di mana? Di Dumai Expo. Enggak ya? di Beat Cafe. Di Beat Cafe ya? Udah lama kali juga ya. Sambil mabuk-mabukan loh deh. Enggak ya? Alhamdulillah. Kenapa teman-teman tidak dikasih tahu kalau misalkan Mail punya talenta beatbox? Dan buat teman-teman yang belum tahu nih, selain talenta beatbox Mail juga jago ngejual tabungan emas. Jadi teman kalau misalnya pengen investasi emas, boleh langsung kabarin si Mail ya. Mantap nih. Ya udah lanjut. Beatbox ya? Ya, sedikit aja. Boleh minta tepuk tangannya paling meriah dong buat. Nah, mantap. Mengali gak beatbox Bang. Pemanasan ya. Oke, kita kasih yang full versi ya. Boleh dibantu soundnya. Nanti setelah beatbox nanti dikasih kapasitas buat prospek yang di dalam. Kita kasih space luas-luasnya. Tabungan emas dong. Enggak ada aja. Jualan kita di sini jadi ya. Boleh ya Bang? Ya, terasa kan bebannya gimana? Todong.
Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Teman-teman belum bisa tepuk tangannya. Gitu aja. Aku udah lama kali dari 2016. Segitu aja. Lagi nggak? Lagi nggak? Lagi nggak? Lagi ya. Perfect aja lagi. 5 menit terbaik ya. Mana tahu yang di dalam itu adalah foundernya Beatbox di Jawa sana. Wah, bisa jadi ya teman-teman ya. Setelah main manggung, tiba-tiba resign dari Pegadaian, cabut ke Jawa. Iya, sampai ke Jawa ketipu. Waduh. Ya, satu beat biasanya berapa lama? Kalau aku kan udah lama di Big udah kayak mulut udah nggak bisa lagi di Big Oke. Kayak jago-jago kali lah pengalaman kan semenjak 2016 lah. 2016 ya. Udah lama sekarang udah 2024 tahun ya. Pengen ngomong nih, mau nih. Gitu. Gila. Sekarang berdua nanti prospek. Ya sudah. Thank you buat Mail, thank you Bang Emo juga, thank you semuanya. Terima kasih. Hanya berdua denganmu, mencoba temukan makna, singgahi pematang hati, mengisi coretan merdu di penghujung senandung.